Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Rijal Abdillah SPCMA. Kebetulan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari filsafat eksistensialisme. Di minggu lalu saya mengulas tentang filsafat eksistensialismenya Martin Heidegger. Nah, kali ini kajian filsafat eksistensialisme yang terakhir ya. Justru yang terakhir inilah yang seru karena dijuluki sebagai King of Existentialis atau rajanya eksistensialis. Siapa dia? Yaitu Jean-Paul Sartre ya. Jean-Paul Sartre, orang Prancis ya. Oke, mari kita simak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya eksistensialisme itu kan berakar pada filsafat fenomenologinya Edmund Husserl. Kemudian lanjut oleh Kierkegaard, kemudian Heidegger dan Sartre yang terakhir ini ya. Ya, justru Sartre ini dikenal dengan the king of existentialis ya. The king of existentialis. Nah, ada 3 bentuk eksistensi menurut Sartre. Yang pertama itu being in itself ya. Kalau bahasa Perancisnya ini agak susah ini ejaannya. Être en soi kalau nggak salah dibaca ya. Being in itself ya. Kemudian être pour soi ya, being for itself. Kemudian yang terakhir adalah être pour autrui ya. Agak susah ini ejaan Prancis. Atau being for other ya. Nah, penjelasannya adalah being in itself. Itu kalau menurut Sartre ya keberadaan dalam diri. Itself pada diri. Ya ini nanti kalau di kajian sosial psychology kalian belajar tentang self concept atau konsep diri. Jadi berada pada dalam diri kita atau beradanya benda-benda. Nah di situ. Ya sebagaimana halnya benda-benda termasuk tumbuhan dan hewan ya tentunya tidak memiliki kesadaran tentang keberadaannya kan gitu. Ya, tidak memiliki kesadaran tentang keberadaannya. Gitu. Nah hewan juga sebagai makhluk hidup menjalani hidup ya seadanya ya kan karena ya sesuai dengan naluri kebinatangannya kan itu. Nah, kecuali ya manusia itu sendiri ya. Nah, ini tadi hewan ya tidak memiliki kesadaran tentang keberadaannya, begitu juga tumbuhan ya. Ya taunya ya begini ya, misalkan ada 2 sepasang anak monyet ya taunya ya mereka senang tertawa, apalagi biasanya kebiasaan monyet itu mencuri pisang, jahilin orang kan gitu. Ya kalau apa ini kanguru ya misalnya lagi bermain dengan asiknya. Kalau kaktus ya ya udah identik dengan ini panas matahari ya. Paling kalau dikasih air ya sedikit. Nah, ini artinya berada dalam diri atau beradanya benda-benda. Kemudian being for itself berarti beradanya untuk diri. Jadi beradanya untuk diri, beradanya manusia yang menyadari keberadaannya. Kalau tadi kan beradanya dalam diri karena benda-benda. Nah, yang kedua adalah beradanya untuk diri kita sendiri, berarti beradanya manusia yang menyadari keberadaannya. Kan gitu. Ya manusia real ya, sungguh menyadari keberadaannya. Manusia melakukan aktivitas dengan kesadaran penuh, awareness atau consciousness. Dengan kesadaran penuh, aktivitas apapun itu, kecuali tidur ya, kalau tidur jelas alam bawah sadar. Namun sebelum tidur pun ya kita ya sejatinya ya dalam keadaan sadar, misalnya ya kalau tradisi di Muslim misalnya berdoa dulu atau wudhu dulu ya. Ya kalau secara umum ya berarti menenangkan pikiran dulu, ya, tarik nafas. Ya. Kalau kalian nonton film Mr. Bean biasanya ngitung domba biar cepet tidur. Atau misalkan di beberapa militer, tatanan militer, tentara, misalnya cara cepat untuk tidur itu sebelum tidur kan mereka
secara sadar ya aktivitasnya. Tapi setelah tidur baru masuk ke alam bawah sadar. Nah, itu. Kemudian manusia juga melakukan pilihan terhadap tindakannya. Pilihan terhadap tindakannya. Ya kan, itu sudah menjadi pilihan. Misalnya mau jadi dosen, mau jadi mahasiswa, atau di sini misalnya mau jadi seorang singer, penyanyi, ya, atau mau jadi seorang apa ini ahli debat atau orator ulung, atau jadi politisi atau jadi apa namanya atlet, misalkan atlet basket, sepak bola kan itu. Jadi pilihan-pilihan manusia itu ya dia dilakukan secara sadar terhadap tindakannya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah being for others. Nah, manusia tidak hanya menyadari keberadaan sendirian, ya kan? Tidak hanya menyadari keberadaannya secara sendirian, tetapi keberadaannya itu selalu ada hubungan dengan orang lain. Ya kan, ini relevan dengan apa manusia sebagai makhluk sosial ya. Keberadaan dirinya ya dalam konteks sendiri ya, dalam konteks individu ya pasti selalu butuh orang lain, butuh bantuan orang lain. Pasti selalu memiliki koneksi dengan orang lain kan seperti itu. Ya misalnya makan, ya ketika sendiri terkadang kita butuh makan bareng misalnya ngajak keluarga ya kan? Atau ngajak teman kan itu. Setidaknya itu. Atau ya beraktivitas lainnya bahkan secara agama dan budaya aja ya prosesi pernikahan, perkawinan ya ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Arthur Schopenhauer ya di kehendak untuk bereproduksi kan itu menjalin menikah untuk melangsungkan apa namanya organisme hidup ya kan jangka panjang kan itu. Nah itu selalu memiliki koneksi dengan orang lain atau hubungan dengan orang lain. Nah kemudian Sartre juga membahas tentang facticity atau kefaktaan. Jadi sebuah kenyataan itu ya tidak bisa dielakkan. Kenyataan yang tak terelakkan. Misalnya tempat aku berada saat ini, aku ada di mana? Misalnya di rumah atau lagi di tempat kerja atau lagi di kampus misalnya. Nah itu tempat aku berada saat ini. Here ya misalnya. Kemudian masa lampau, future. Masa lalu kita seperti apa? Gambaran-gambaran yang menjelaskan tentang perilaku kita di masa lalu ya. Itu. Kemudian lingkungan dengan segenap aturan-aturannya. Lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja kan itu. Nah, kemudian berada dengan sesama manusia lain, yaitu tadi ya, being for other, dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis, dengan sama-sama teman kuliah misalnya, ya kan, dengan ya pokoknya ya kita menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Nah kemudian nah ini kematian atau maut itu tidak bisa dielakkan, gitu. Udah nggak bisa ditawar kan, udah pasti ya. Itu. Kemudian Sartre juga membahas tentang makhluk yang berkesadaran. Artinya ya manusia itu sadar akan objek dan sadar akan dirinya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, aktivitas-aktivitas kita mulai ya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya kan, enkulturasi ya kalau dalam konteks budaya, aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan, yang sering kali kita lakukannya, dilakukan secara sadar. Ya itu tadi kecuali tidur atau dihipnotis ya baru. Ya kan? Kemudian membedakan dirinya dengan benda-benda pasti itu. Ya kan selalu dibedakan. Ya kan? Ini kan menolak pandangan materialisme jelas ya. Kemudian secara empirik juga. Kemudian manusia juga bebas menyangkal, ya kan bebas melakukan penyangkalan, denial boleh, menolak boleh. Menolak misalnya ketika dia berinteraksi dengan orang lain, dengan temannya, ngobrol atau misalnya dengan saya, misalkan saya dengan mahasiswa, Pak izin saya tidak sepakat, tidak setuju, berhak itu. Berhak juga untuk menolak segala keinginannya. Misalnya ditawari kerjaan, oh saya nggak bisa, mohon maaf. Ya kan mungkin yang lain dulu kan ya, yang lebih berpengalaman misalnya kan itu. Atau menolak pemberian dari orang lain kan bisa. Nah, berhak juga mengatakan tidak, ya kan? Denial, tidak, maaf, nggak bisa. Kan?
Ya. Kemudian melawan determinisme, jadi masa laluku tidak menentukan siapa aku kini dan esok kan. Ya. Jadi hal-hal yang bersifat pas masa lampau itu ya tidak menentukan siapa aku kini, here and tomorrow, ya kan, dan besok. Tidak bisa. Ini melawan determinisme, ya kan. Kemudian manusia merupakan sumber segala makna. Ingat, karena ini berakar dari pandangan fenomenologi, ya, pengalaman manusia lah yang berharga. Pengalaman yang diamati oleh individu secara sadar kan itu. Tidak hanya sebatas indera, tapi secara keseluruhan kan kebenaran, nilai, value, moral ini masuk. Manusia itu sumber segala makna. Kemudian manusia juga tentunya mengalami penderitaan, penuh paradoks. Di satu sisi senang, bahagia, tapi di sisi lain juga ya ada penderitaannya, ada susahnya kan itu. Pernah gagal, ya kan? Kalian misalnya mau mencoba untuk apa? Misalkan ujian masuk ke salah satu perguruan tinggi ternama, ternyata gagal, dicoba lagi gagal, akhirnya masuk ke perguruan tinggi luar negeri alias swasta. Itu atau mau ikut misalnya kompetisi atau perlombaan ternyata nggak masuk, atau ikut persyaratan beasiswa dengan segala persyaratannya yang ya banyak gitu kan, ternyata nggak lolos kan gitu. Itu di satu sisi manusia punya ya rasa senang, rasa bahagia, tapi di sisi lain ya mengalami sedih kan gitu. Kemudian melarikan diri pada keyakinan yang lemah. Ya, biasanya seperti itu. Melarikan diri pada keyakinan yang lemah. Itu biasanya manusia yang apa namanya cenderung tidak bisa menyelesaikan dirinya, itu kan rentan ya, rentan, sehingga ya keyakinannya pada orang-orang yang lemah tuh. Tapi bisa juga dari sini akhirnya mau sharing ya kan, mau curhat, mau ya sharing gagasan, tukar pikiran, apa butuh sosial support, butuh emosional support juga kan, seperti itu. Nah inilah, ini sekilas tentang gagasan yang dikemukakan oleh Sartre ya. Nah, mudah-mudahan saja bermanfaat. Untuk lebih jelasnya silakan kalian bisa chat di kolom komentar ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.